Oke, kali ini kita mau bahas, ini ya, soal yang untuk soal latihan SP. Nah, ini ada nomor satu sini. Ini tentang fluida dinamis ya. Sebuah zat cair dialirkan melalui pipa yang berbentuk seperti gambar. Nah, jadi gambarnya ini. Luas penampang di sini ada A1-nya 8 cm pangkat 2, jadi kita tulis yang diketahui ya di sini. Jadi yang nomor 1 ini diketahui A1-nya sama dengan 8 cm kuadrat. Kemudian di sini A2-nya, ini yang luas penampang besar ya. Yang A2-nya luas penampang kecil 2 cm kuadrat. Jika laju air V2 berarti yang kecil ya. V2-nya sama dengan 2 meter per second. Nah, yang ditanyakan adalah V1-nya berapa. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya ini kita pakai yang namanya persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas itu A1 kali V1 dikali ya, sama dengan A2 dikali V2. Oke, kan kita mencari V1 kan, berarti di sini V1 sama dengan A2 per A1 dikali V2. Nah, kita masukin di sini A2-nya, ini kan 2 ya, 2 cm kuadrat per A1-nya ini 8 ya, 8 cm kuadrat dikali V2-nya 2 meter per second. Nah, ini kan habis ya. Habis ke sini, ini habis ke sini dapat 4. Berarti V1-nya sama dengan 2/4 kan setengah ya. Setengah meter per second atau 0,5 meter per second. Ya. Jadi jawabannya sini ada A. Nah, gitu. Nah, ini ada soal yang tentang gaya angkat pesawat. Sini ada anggap udara mengalir horizontal melalui sebuah sayap pesawat terbang. Jadi kalau pesawat itu kan aliran udara di atas dengan di bawah itu kan berbeda ya. Jadi aliran udara yang di atas sayap itu lebih besar daripada yang di bawah. Di sini katanya kecepatan udara di bagian atasnya 40, di bagian bawahnya 30. Kemudian luas totalnya 10 meter kuadrat dan diketahui massa jenis udara luarnya 1,2 kg per meter pangkat 3. Kita mau cari besar gaya angkat pesawatnya. Nah, ini kan berarti di sini yang nomor 2 akan diketahui adalah yang di atas itu berarti VA ya. VA-nya kan lebih besar ya. VA sama dengan 20 meter per second. 40 ya. 40. 40 meter per second. Kemudian di sini VB-nya 30 meter per second. Jika luas total kedua sayapnya adalah 10 meter per second, 10 meter kuadrat. Jadi di sini A-nya sama dengan 10 meter kuadrat. Dan diketahui massa jenis udaranya, rho-nya sama dengan 1,2 kg per meter pangkat 3. Nah, ini kita mau cari gaya angkat pesawat. Gaya angkat pesawatnya berapa? Nah, kita tahu misalnya gaya angkat pesawat di atas ya, F sama dengan setengah rho ya. Setengah rho dalam kurung VA kuadrat min VB kuadrat dikali A. Nah, jadi ini ya, ini gaya angkat pesawat. Nah, kita pakai di sini. Jadi di sini F sama dengan setengah rho-nya kita pakai 1,2 ya. Ini kan satuannya udah sih semua ya, jadi nggak usah ditulis lagi lah di dalamnya. Dalam kurung di sini VA-nya 40 kuadrat dikurangi 30 kuadrat
baru dikali luasnya 10. Nah, ini supaya mudah ini dikali dulu aja ya. Jadi 12, 1,2 dikali 10, 12 ya, 12 dikali setengah kan 6. Nah, ini baru kita kuadratkan 16.600 dikurangi 900. Berarti ini sama dengan 6 dikali 1600 dikurangi 900 berarti 700 ya? 700. Nah, berarti sama dengan 4.200 Newton. Jadi jawabannya C. Nah, terus kita masuk nomor 3. Yang nomor 3 ini tentang termometer ya. Termometer A yang telah menunjukkan angka minus 30 derajat A pada titik beku air dan menunjukkan 90 derajat A pada titik di air. Maka suhu 60 derajat A sama dengan berapa? Itu kan jawabannya dalam Celcius ya. Maka kita di sini kita bandingkan termometer A dengan termometer Celcius. Jadi ini nomor 3. Ini nggak usah pakai diketahui ya. Jadi langsung kalau misalnya perbandingan termometer 1 dengan termometer yang lain, kita bikin termometer, anggaplah ini. Nah, kita seperti biasa kasih garis titik tetap atas, bawah ini titik tetap bawah. Misalnya ini termometer A, yang ini termometer Celcius. Nah, termometer Celcius itu kan titik tetap bawahnya kan 0 derajat ya. Titik tetap atasnya itu 100 derajat. Nah, kalau misalnya titik A di sini ya kita ikutin yang ini. Katanya di sini minus 30 derajat itu pada titik beku, berarti di sini. Kan titik beku air pada derajat Celcius kan 0 derajat. Nah, di sini katanya minus 30. Nah, kita masukin minus 30 di sini. Kemudian titik tetap atasnya di sini 90. Berarti ini hapus dulu aja dah nomornya. Nah, ini berarti 90 derajat. Nah, kita mau cari 60 derajat A. Berarti di sini kan kira-kira 60 di sini. Nah, itu setaranya kalau pada derajat Celcius ini berapa? Nah, anggaplah misalnya ini adalah X. Gitu ya. Nah, ini kan rumusnya kalau misalnya yang perbandingan termometer itu apa? Titik tengah ya. Tengah kurang bawah dikurang ya, ini bukan kali. Tengah kurang bawah per atas kurang bawah. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan tengah kurang bawah per atas kurang bawah juga sama. Oke, sekarang kita pakai yang ini ya. Tengahnya kan 60. Berarti 60 dikurangi bawahnya minus 30 per atasnya di sini 90 dikurang minus 30. Sama dengan untuk yang Celcius tengahnya kan X. Berarti di sini X kurang 0 per atasnya 100 kurang 0. Oke, ini berarti jadi 6, ini kan minus-minus berarti ditambah dong. Berarti ini jadi 90 per, ini jadi plus juga. Berarti ini 120 sama dengan X kurang 0 kan X ya, per 100. Ini bisa kita sederhanakan. Ini habis nolnya. Ini dicoret ke sini, ini 3, ini 4. Nah, baru kita kali silang kan. Ini kali silang ke sini. Berarti di sini 4X sama dengan 3 kali 100, 300. Maka X-nya sama dengan 300 dibagi 4. Berapa? 300 bagi 4. 300 bagi 4 itu sama dengan 75. Coret. Kan sama dengan 75 derajat Celcius. Oke, ada ya. Berarti jawabannya B. Nah, kita lanjutkan di soal nomor 4 ya. Ini nomor 4 kan. Nah, nomor 4. Jadi di sini ini masih tentang kalor, tapi ini tentang asas Planck.
Di sini ada es, masanya 125 gram dengan suhunya 0 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam 500 gram air yang suhunya 20, ternyata esnya melebur seluruhnya. Bila kalor lebur esnya 80 dan kalor jenisnya 1 nih, maka suhu akhir campurannya berapa? Kita di sini diketahui massa esnya, jadi massanya sama dengan 125 gram. Itu ya. Suhunya 0 derajat nih, biarin dulu aja. Dimasukkan ke dalam, oh ini massa es nih. Nah, dimasukkan ke dalam 500 gram air, berarti ini adalah massa airnya. Massa airnya sama dengan 500 gram. Oke. Suhunya 20 derajat Celcius, ternyata es melebur seluruhnya. Bila kalor lebur es, berarti di sini L, es sama dengan 80 kalori per gram. Nah, kemudian di sini kalor jenis air, berarti C air sama dengan 1 ya, 1 kalori per gram derajat Celcius. Kita mau cari suhu akhir campurannya, berarti TA-nya berapa. Nah, ini harus pakai grafik ya. Jadi kalau misalnya bagan untuk suhu, misalnya ini atas, miring. Nah, jadi misalnya ini adalah suhu yang sama aja miring-miring juga. Ini 20 derajat Celcius, 0 derajat itu kan di bawah ya. Jadi ini 20 derajat Celcius ini adalah air. Kemudian kita punya es. Es misalnya di sini. Ini es. Ini es ya. Oke lah, nggak apa. Ini es 0 derajat Celcius. Gitu ya. Kemudian di sini katanya dia melebur seluruhnya. Kita mau cari suhu akhir. Maka kalau ini dicampurkan, suhu isi air 20 derajat Celcius ini kan akan menurun kan. Akan menurun ke sini. Kemudian esnya akan naikkan. Nah, gitu. Jadi ini akan menjadi suhu akhirnya berapa. Nah, tapi di sini kita punya catatan nih. Kalau misalnya ada es, kita panaskan. 0 derajat Celcius itu kan sebenarnya kan nggak langsung naik ya. Jadi dia di sini ada proses peleburan. Jadi kalau misalnya, oke yang ini dulu deh, air 20 derajat Celcius kan suhunya turun. Berarti ini adalah Q yang dilepaskan. Kalor yang dilepas. Kalau yang ini adalah kalor yang diterima. Oke. Kata asas Black itu kan Q yang dilepas itu sama dengan Q yang diterima atau kalor ya. Yang dilepasnya itu kan air. Yang air itu kan mencari kalornya MC delta T. Delta T itu kan berarti perubahan suhu. Ini air, masanya adalah massa air. Sama dengan untuk Q yang diterima kan ini es. Nah, masalahnya ini ada dari es 0 derajat Celcius ke air. Kan dia punya 2 fase ya. Jadi Q yang dia harus melebur dulu. Ditambah baru Q airnya. Atau misalnya Ibu langsung ini aja lah. Langsung rumusnya. Jadi di sini M kali L, ini punya S ya. Ditambah, nanti kan di sini kan udah jadi air ya. MC delta T. Gitu ya. Ini C-nya sudah C air. Masanya massa siapa? Masanya adalah massa es yang sudah berubah menjadi air. Oke. Karena kita masukkan di sini massa airnya kan 500 gram. 500 gram, kemudian C airnya 1 kalori per gram derajat Celcius dikali delta T untuk yang ini, untuk yang air, itu kan mana nunjukinnya. Nah, ini nih. Ini kan berarti, oke taruhnya di sini aja deh. Supaya kelihatan. Ini TA-nya di sini, TA air.
Berarti kan delta T ini kan 20 dikurangi TA. Jadi 20 dikurangi TA. Ini kita kasih ke tanda kurung. Sama dengan MS-nya ini kan 125 gram. 125 gram dikali LS-nya 80 kalori per gram dikali, oh ini kepanjangan, ya udah nggak apa-apa lah. Ditambah, ini udah ya, cuman M kali L ini doang kan, berarti ini tinggal ditambah, ini ibu ke bawah aja ya, M-nya di sini 125 gram dikali, nah C-nya kita pakai C air. C air itu kan 1 kalori per gram dikali delta T-nya berarti di sini TA dikurangi 0. Nah, gitu ya. Oke, berarti di sini nah, ini kenapa Ibu masih tulis satuan-satuannya? Kita lihat. Ini kan satuannya kalori per gram. Berarti ini gram, ini ketemu gram. Gramnya bisa habis. Maka nanti kita dapatnya akan dalam satuan kalori. Gitu. Jadi di sini nulisnya di mana nih? Ini gedein aja deh. Nah. Oke. Jadi di sini 500 dikali 1 itu kan 500 ya. 500 kalori. Ini aja 500 kalori dalam kurung di sini 20. Ini nggak usah pakai, ya udah nggak apa-apa lah. Atau ini dihapus aja deh. Biar nanti nggak pusing. Nah, angka-angkanya aja. Nah, pasti kalian udah ngerti ya di sini pokoknya 500 kalori. Nah, ini 20 min TA sama dengan yang kita ini juga sama kan, gram ketemu gram. Berarti di sini gramnya habis ke sini. Nah, itu 125 dikali 80 berapa? 10.000. Berarti ini 10.000 ditambah ini 125 dalam kurung TA min 0 kan TA ya. Udah 125 TA. Nah, ini kita hitung ini kali masuk ya. 500 dikali 20 10.000 min 500 TA sama dengan ini 10.000 juga. Ini 10.000. Ibu salah nih. Kurang nolnya. 10.000. Ya kan? Nah, ini juga 10.000 ditambah 125 TA. Gitu ya. Ini kayaknya ada yang salah ya. Apa ya kayaknya? 125 500 betul. 20 min TA min T0. Ini sudah benar 125. 125 kali 80 10.000. Ini 500 kali 20 juga 10.000. Oke, berarti ini habis ya. Benar yang salah. Ini habis, ini habis. Ini kita pindah ruas ke sini. Berarti apa namanya? Atau pindah ruas ke situ juga boleh. Berarti di sini atau ke sini aja lah. 500 TA min 125 TA sama dengan 0 kan? Karena ini 10.000, ini 10.000 habis. Berarti ini min 625 TA sama dengan 0. Maka TA-nya 0 derajat Celcius. Nah, ada nggak jawabannya nih? 0 derajat Celcius. Ada ya. Artinya di sini kok nggak ada. Jadi memang es 125 gram kita masukkan ke air. Airnya suhunya cuma 20 derajat Celcius gitu. Berarti di sini karena ini ya, jadi kalorinya hanya dipakai untuk meleburkan es saja. Jadi dia cuma sampai air 0 derajat. Jadi belum sempat dari air 0 derajat belum sempat naik gitu. Jadi airnya
suhu akhirnya adalah 0 derajat Celcius. Ini jawabannya A ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini nomor 5 ya, tentang termodinamika. Di sini ada mesin Carnot menggunakan reservoir suhu tinggi dengan suhunya 800 Kelvin. Jadi kalau misalnya untuk menghitung efisiensi sebuah mesin pemanas ya kan, pada termodinamika itu kan ada mesin pemanas, ada mesin pendingin. Nah, ini mesin pemanas. Jadi efisiensi dari mesin pemanas itu 1 dikurangi suhu yang rendah dibagi suhu yang tinggi dikali 100%. Nah, tapi di sini dengan catatan suhunya harus dalam Kelvin. Nah, ini udah dalam Kelvin ya. Nah, jadi katanya di sini kalau suhu tinggi, ini suhu tingginya ya 800 Kelvin, efisiennya 40%. Dia katanya pengen efisiensinya naik menjadi 50%, reservoir tingginya harus berapa? Berarti kan di sini ada yang nilai yang tetap, yaitu reservoir atau suhu yang rendahnya kan ya. Nah, kita cari dulu suhu yang rendahnya nih berapa sih. Tapi kalau mau cara cepet pakai perbandingan, nggak tahu deh bisa atau enggak gitu. Nanti kita cobain aja ya, kalau pakai cara cepet perbandingan sama enggak. Kita pakai yang manual aja dulu ya, yang pakai cara panjang lah. Ini katanya 40%. 40% sama dengan 1 dikurangi, kita mau cari reservoir yang rendah ya, suhu yang rendah, per yang tingginya sudah 800, baru di sini dikali 100%. Nah, ini kan habis sebanyak ke sini ya, jadi 40 per 100 atau 4 per 10 ya. 4 per 10 berarti 2 per 5. Sama dengan 1 min TR per 800. Nah, ini kan bisa pindah ya. Jadi, Ibu putar aja ya. TR per 800 sama dengan 1 min 2 per 5. Berarti di sini TR per 800 sama dengan 5 per 5 dikurangi 2 per 5 kan 3 per 5. Nah, berarti di sini reservoir yang rendahnya, TR-nya, gimana nih nulisnya? TR-nya sama dengan 800 dikali 3 dibagi 5. Nah, ini 80 ya, 80 kan bisa dibagi 5. 80 dibagi 5 itu berarti 16 ya, 16. Tambah 0 sih berarti 160. 160 dikali 3. 160 dikali 3 itu 480. Jadi ini adalah 480 Kelvin. Nah, sekarang efisiensinya dia pengen 50% nih. Berarti di sini 50%. 50% sama dengan 1 dikurangi TR-nya kan tadi kan 480 ya. Per kita mau cari yang suhu yang tingginya, baru dikali 100%. Aduh, ini nggak cukup. Nah, ini kesini aja bisa ya, jadi setengah ya. Setengah atau terlalu pinggir ini. Nah, setengah sama dengan 1 dikurangi 480 per suhu yang tinggi. Ini berarti 480 per suhu yang tinggi sama dengan 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah kan setengah. Berarti 480 dibagi suhu yang tinggi sama dengan setengah. Maka suhu yang tinggi sama dengan berarti ini kan tinggal dikali 2 ya. Tinggal 480 dikali 2. Itu berarti 960 Kelvin. Nah, ini ya, ini jawabannya B.